Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takzim, salam hormat, salam sapa untuk saudara-saudariku semuanya. Apa kabar? Doa dan harapan saya semoga saudara-saudari dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan semua urusan kita, dikabulkan doa kita, disampaikan niat, rencana, dan cita-cita kita. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, masalah nasab Pak Alawi harus didasarkan pembahasannya, kajiannya berdasarkan dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqlinya yang resmi mutlak dari Al-Quran maupun hadis tidak kita ketemukan. Tidak ada teks yang jelas menyebutkan kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau maaf, tidak ada yang menjelaskan kalau Habib itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran secara jelas yang mengaku-ngaku sebagai Habib itu adalah orang-orang Yahudi. Surat Al-Ma'idah ayat 18. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menyatakan kami orang Nasrani, kami orang Yahudi itu adalah anak-anak Allah dan Habib Allah. Maka ketika sekarang orang-orang Yaman menyebut dirinya sebagai Habib Allah, itu berarti sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kami ini adalah Habib Allah. Jelas, kalau kembali kepada Al-Quran, maka orang-orang Yaman yang menyebut dirinya Habib Allah itu adalah Yahudi. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia memaknai Habib bukan sama dengan makna Habib yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, sementara dia adalah orang Yahudi, maka ini namanya murtad. Murtad dari mana? Murtad dari keyahudiannya. Kenapa? Karena aslinya Habib Yahudi mengaku sebagai Habib Allah. Tiba-tiba Habib Allah itu dimaknai sebagai cucu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Habib yang dimaksud adalah Habib di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum hadir, belum lahir. Jadi kalau itu dipakai oleh orang-orang Yaman, maka mestinya kami ini adalah Habib. Ya, kalau dikembalikan kepada Israel,
ya berarti kami ini adalah Habib-Habib keturunan Bani Israel. Jadi saudara sekalian, itu dalil sharihnya. Maka kita katakan tidak ada Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan kalau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya Habib. Maka dari sisi nakli ini saja sudah tidak benar. Kemudian mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menggunakan dalil akli. Jadi secara nakli saja pengakuan imigran Yaman, orang-orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah itu sudah batal berdasarkan dalil naklinya. Sekarang kita berbicara tentang dalil aklinya. Dalil akli itu adalah dalil yang menggunakan logika sihat dan itu bisa dijelaskan dengan perumpamaan. Mbak Alawi, itu kalau kita boleh umpamakan supaya bisa dinalar, adalah sholat. Sholat itu akan sah kalau dipenuhi syarat-syaratnya. Di perkumpulan klan Habib Alawi yang bernama Habib-Habib itu kita ibaratkan sholat. Sholat itu, orang mendirikan sholat itu harus ada syarat-syaratnya. Sebelum diakui sebagai cucu Nabi, sebelum sholat dilaksanakan, jadi sebelum diakui sebagai cucu Nabi, sama dengan sebelum dilakukannya sholat. Klan itu akan diakui, harus ada syaratnya. Klan itu akan sah ketika terpenuhi syaratnya. Sholat itu akan sah kalau sudah dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat itu harus ada sebelum pelaksanaan. Sholat syaratnya harus beragama Islam, harus sudah baligh, harus ada akalnya, tidak sedang miring, mabuk, artinya akalnya masih berjalan waras. Kemudian harus suci, bersih, dan tahu waktunya. Sekarang kita lihat klan Ba'alawi ini, Islam, oke, sudah Muslim. Balik, oke, sudah balik. Berakal, oke, berakal. Tetapi kita tahu, dia berakal, cuma tidak menggunakan akalnya. Suci, harus bersih. Ada waktu, tahu waktu. Maka di sisi ini, di sisi waktu ini yang kita pertanyakan. Dia ngaku klan keturunan Rasulullah, tapi waktunya sudah kelewat dan tidak tahu menjalankan sholat. Jadi misalnya, mau sholat duhur, itu tahu
tahu waktunya kalau duhur sekarang ini jam 12 umpamanya. Dan harus dilakukan pada waktu jam 12 tadi. Tetapi kan Mbak Alawi ini tidak tahu waktu duhur. Mestinya jam 12 tadi dia laksanakan, tetapi sudah berjam-jam, sudah sekian lama waktunya, dia tidak lakukan sholat duhur, baru sekian puluh jam, ngaku telah mendirikan sholat duhur. Coba saudara, mari kita pikir. Pada abad 4, itu mestinya waktunya dia ngaku klan Ba'alawi, tahu waktunya saat itu adalah waktu persambungan Ubaidillah dengan Ahmad bin Isa. Tapi setiap sekian abad lamanya, waktu itu dilewatkan, baru pada abad 10 atau akhir abad 9, sholat duhur dilakukan. Coba bayangkan, saudara, bagaimana bisa diakui kalau dia itu menjalankan sholat duhur pada abad keempat? Bagaimana diakui kalau dia mengaku sholat duhur pada jam 12, padahal sudah bertahun-tahun dia tidak menjalankan sholat? Tiba-tiba di abad 9 baru ngaku telah mendirikan sholat. Ini sama. Tidak memenuhi syarat. Mestinya pada abad keempat itu sudah dicatat dia sebagai klan Ba'alawi, silsilahnya nyambung, ada catatannya, waktunya ada, syarat-syaratnya sudah terpenuhi tadi. Tetapi baru abad 10 atau akhir abad 9 dia menyatakan melakukan sholat duhur. Jadi secara logika tidak sah. Bagaimana sholat duhur mestinya jam 12, tapi dia baru 3 hari kemudian melaksanakan itu. Kan sama ini. Ibarat sholat, dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka sholatnya tidak sah. Bukan batal ya, kalau batal nanti sudah melakukan. Jadi dari syarat-syarat saja sudah tidak memenuhi, maka tidak sah. Mari kita pikir, saudara. Yang berikutnya, ini berkaitan dengan batal atau tidak batal. Kalau tidak sah tadi, semua orang bisa mengatakan, saya bisa menyatakan kalau sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Termasuk Kiai Haji Naduddin Utsman Al-Bantani menyatakan pengakuan sebagai cucu Rasulullah itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Sekarang soal batal. Sholat itu harus dilakukan ya setelah syaratnya terpenuhi baru dilakukan. Setelah syaratnya terpenuhi baru dilakukan. Taruhlah syaratnya sudah dipenuhi. Umpamakanlah syaratnya sudah dipenuhi, kemudian menjalankan sholat. Nah, di dalam sholat itu ada rukun, ada ucapan, ada tindakan, ada perbuatan yang harus dilakukan.
ada niat, ada takbiratul ihram, ada menghadap kiblat, ada membaca surat Al-Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu namanya rukun yang harus dikerjakan. Nah, di samping itu, ada tindakan-tindakan, ada amalan-amalan yang harus dijaga. Nah, kalau rukun-rukunnya, taruhlah umpamanya rukun-rukunnya sudah dipenuhi, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang terjadi, dan perbuatan-perbuatan itu yang pada akhirnya akan membatalkan. Apa itu yang membatalkan sholat? Di antaranya makan dan minum. Pas sholat, tiba-tiba ada temannya, ada saudaranya, ada istrinya atau suaminya, ngasih makan, didulang, dan dimakan, maka batal sholatnya. Kemudian berbicara yang tidak ada kaitannya dengan rukun sholat, ngomong ngaco, maka batal sholatnya. Banyak berbuat yang tidak masuk dalam perbuatan yang ada dalam rukun sholat. Misalnya, dia melakukan gerakan tonjok sana, tonjok sini, tonjok situ. Itu membatalkan sholat. Tertawa-tawa juga membatalkan sholat. Yang berikutnya adalah hadas. Misalnya kentut, berak, atau kencing. Itu membatalkan sholat. Nah, sekarang kita contohkan kaum ba'alawi. Taruhlah syaratnya tadi umpamanya terpenuhi. Padahal kita sudah nyatakan syarat kaum ba'alawi yang katanya menjadi bagian dari cucu Rasulullah, itu syaratnya tidak terpenuhi, artinya tidak sah pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah. Sekarang dalam surat rukunnya, taruhlah dia sudah penuhi rukunnya, tapi saya tidak yakin rukun-rukun ketentuan secara lahir sudah batal. Nah, sekarang kita coba rukun yang batiniah, mentaliyah, rukun yang mestinya dilakukan oleh orang-orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah, ternyata juga tidak dilaksanakan. Mestinya orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, kita ibaratkan sholat tadi, kelakuannya tidak mengumbar makan sesuka-sukanya, bermewah-mewahan. Batal secara batiniah. Kalau ada orang mengaku cucu Rasulullah, tapi mengutamakan makan, hidupnya hanya untuk makan, batal. Ini batal. Jadi beda, kalau tadi tidak sah, ini batal. Jadi yang membatalkan kan ba'alawi itu adalah kelakuannya. Yang pertama tadi dilihat secara kasat mata, dan makna yang mestinya diamalkan oleh orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah, tidak hidup berfoya-foya, makan, minum. Batal secara maknawi. Yang kedua, sholat tidak boleh berbicara. Ini kan ba'alawi yang kita umpamakan dalam sholat tadi, ternyata bacotnya, omongannya mengacau, menghina-hina, mencaci-caci, memfitnah,
secara maknawi batal akal kita menerimanya itu. Banyak bergerak, batal sholatnya. Ini Pak Alawi mempersekusi. Ya, tadi ngomongnya sudah menyakiti, nggak enak, memfitnah. Ini tindakannya. Coba ada orang yang ngaku sebagai cucu Nabi, gawir, ngambil istri orang, ngambil apemnya tetangganya. Ini batal ini. Dia yang membatalkan. Habib yang membatalkan. Tertawa-tawa. Itu simbol kemewahan dan kesenangan. Secara maknawi, Habib yang hidupnya mentertawakan orang lain, dia merasa bangga dan menghina orang lain, lalu tertawa-tawa di atas penderitaan orang, batal. Kemudian kentut, berak, kencing, itu artinya mengotori orang lain, membuat kotor orang lain, membuat kotor negeri ini. Termasuk menipu itu adalah perbuatan kotor. Mengubah sejarah itu adalah perbuatan kotor. Memalsu kuburan itu adalah perbuatan kotor. Inilah saudara-saudara sekalian yang membatalkan kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Artinya, dari sisi maknawi dan perbuatan ini, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah batal. Kalau begitu siapa yang membatalkan? Yang membatalkan ya diri mereka sendiri karena tidak sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan oleh cucu-cucu Rasulullah SAW. Jadi yang membatalkan sholat, yang membatalkan Mbak Alawi, bukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak berada di dalam kelompok itu dan tidak sholat gerombolan bersama mereka. Itu dari sisi maknawi. Maka yang membatalkan kehabiban yang diartikan sebagai cucu Rasulullah adalah Habib itu sendiri. Jadi soal batal jelas tidak ada orang lain yang membatalkan. Karena mereka sendiri yang membatalkan. Itu kalau dalam satu komunitas. Nah, sekarang kebatalan dari sisi yang mungkin dilakukan oleh orang luar, tidak ada orang lain yang bisa membatalkan tanpa Alawi kecuali oleh pihak yang berwenang. Misalnya, waktu itu pemerintah mengakui kalau Rabithah Alawiyah itu adalah kumpulan keturunan cucu Rasulullah, misalnya telah dikeluarkan keputusan semacam itu, maka setelah ada bukti, setelah ada fakta, pemerintah wajib mencabut keputusan tersebut, yang artinya pemerintah membatalkan keputusan yang menyatakan bahwa Alawi, para Habib itu keturunan Rasulullah, harus pemerintah yang membatalkan. Kemudian, jika ada
nakobah atau pencatat nasab yang dulu pernah mengeluarkan penetapan bahwa Rabithah Alawiyah Habib itu keturunan Rasulullah, dan sekarang terbukti mereka bukan keturunan Rasulullah, apalagi berdasarkan tes DNA tidak ada darah hubungan sama sekali haplogrupnya dengan keturunan Rasulullah, maka nakobah tersebut wajib hukumnya mencabut penetapannya. Bisa jadi nakobah waktu itu adalah seorang alim, tapi kealimannya misalnya tidak ada hubungannya dengan ilmu nasab, apalagi itu, maka wajib hukumnya mencabut fatwanya, mencabut pengakuannya kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Maka jika saat ini ada nakobah yang dulu sudah menetapkan, sebaiknya kita ajak berdebat, kita ajak adu argumen. Saya berani taruhan menemukan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dengan orang-orang yang dulu sudah pernah menyatakan, mengeluarkan penetapan Habib sebagai keturunan Rasulullah, adu data, dan kalau tidak ada bukti, tidak punya kekuatan, maka wajib hukumnya membatalkan. Nah, di sini yang namanya membatalkan. Jadi membatalkan itu karena dulu pernah menetapkan dan dulu dasarnya hanya dengar-dengar, dan sekarang ketika sudah tahu faktanya, didukung tes DNA, maka wajib hukumnya nakobah itu membatalkan. Sekarang Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani akan menantang nakobah itu untuk berdebat, adu data, adu bukti, adu fakta berdasarkan keilmian, ilmu terkini atau ilmu modern yang saat ini sedang berkembang. Kita tunggu, saudara. Beranikah nakobah yang menyatakan telah menetapkan tadi untuk adu dalil, adu argumen, adu data berdasarkan ilmu modern yang berkembang saat ini. Karena itu, kepada para muhibbin yang hanya menyatakan kiai besar ini sudah mengisbat, kiai ini sudah mengisbat, ulama ini sudah mengisbat. Mohon maaf, ulama, kiai boleh salah karena waktu itu tidak punya informasi, tidak punya data, tidak punya fakta, hanya mendengar. Sementara mendengar itu harus dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban di dunia adalah membuktikan. Maka mohon maaf, ketika umpamanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari menyebut Habib itu semata-mata hanya ikroman wa ta'dhiman, memuliakan karena Habib waktu itu adalah orang-orang soleh. Tetapi dawuh beliau, saya yakin bukan berdasarkan ilmu hak, ilmu yang pasti, apalagi berdasarkan ilmu nasab. Semata-mata hanya memuliakan. Jadi memuliakan beda dengan mengakui. Mari kita berpikir cerdas, karena hanya pikiran yang cerdaslah yang akan menyelamatkan kita untuk dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.